Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Apa kabar sahabat Lanis dan keluarga Kail dimanapun berada? Selamat berjumpa kembali dengan saya, Ustazah Maulidil, tentunya masih dalam program Obsesi, obrolan seputar generasi. Seperti biasa, program ini dapat sahabat Lanis dan keluarga Kail ikuti melalui radio kesayangan masyarakat Sijunjung, Radio Lanse Manih, di formasi 93,6 FM di setiap hari Jumat pukul 9 hingga pukul 11 pagi. Dan juga sahabat Lanis dan keluarga Kail bisa menontonnya kembali melalui kanal YouTube SIT Kail. Maka dari itu jangan lupa untuk di-subscribe, kemudian di-like dan tentunya di-share ya. Sebelum kita masuk, kita break sebentar dan kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Kembali lagi di acara Obsesi, obrolan seputar generasi. Alhamdulillah, sahabat Lanis dimanapun berada dan keluarga Kautsar Ilmi. Sekarang alhamdulillah, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah beliau sudah berada di studio bersama kita. Beliau adalah Ustadz Erman Diansyah. Beliau adalah Kepala Sekolah SMP IT Kautsar Ilmi Muaro Sijunjung. Kemudian sedikit tentang beliau juga merupakan guru perintis berdirinya SDIT dan SMP IT Kautsar Ilmi. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, apa kabar pagi ini Ustadz? Alhamdulillah, semakin semangat. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Masya Allah. Semangat ya Ustadz ya. Mewakili sahabat Lanis nih Ustadz dan keluarga Kautsar Ilmi, tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada Ustadz. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini sudah bersedia hadir untuk mengisi kegiatan kita di Obsesi, di obrolan seputar generasi. Alhamdulillah. Oke, baik Ustadz, berbicara sebelum kita masuk nih ya Ustadz ya kepada topik kita pada pagi hari ini, yang insya Allah ini menarik sekali nih sahabat Lanis, makanya tetap di stay di radionya ya. Kita ngobrol dulu nih sedikit Ustadz. Kita masih pandemi ya Ustadz ya, subhanallah kita masih di masa pandemi sekarang ini. Nah, sebagai kepala sekolah tentu gambaran Ustadz tahu nih bagaimana gambaran sih pembelajaran di SMP IT Kautsar Ilmi selama pandemi ini, bagaimana Ustadz? Karena lebih kurang sejak awal tahun ini kita diberikan sebuah ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berhadapan dengan yang namanya COVID-19. Kira-kira bagaimana gambaran pembelajaran anak-anak kita di SMP nih Ustadz? Baik, sebelumnya sahabat Lanis semuanya, di momen obsesi ini ya, kita ingin menyapa para pendengar semuanya yang senantiasa mendengarkan acara obsesi ini di Radio Lanse Manih. Pertama, kita bersyukur pada Allah sampai hari ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa terus senantiasa beraktivitas walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19 ya. Dan kita
di sekolah terutama mungkin pendengar ya, ada yang dari kalangan siswa ataupun dari orang tua. Memang kita sama-sama merasakan kondisi ini, tapi tetap kita optimis bisa menghadapinya. Dan di Kausar Ilmi sendiri, sejak COVID ini menyapa ya atau masuk ke Sumatera Barat, kurang lebih itu di bulan Maret ya, sudah mulai ada proses. Kita mengupayakan beberapa metode pendidikan. Jadi mulai dari pendidikan dengan memakai luring ya, metode luring maksudnya siswa kita berikan tugas dan pembelajaran melalui metode jarak jauh. Kemudian proses daring ya. Kalau kita daring di SMP Kausar Ilmi itu berbasis WA. Nah, itu kita lakukan proses daring. Lalu di bulan Agustus kemarin kita sudah mulai melakukan tatap muka karena sudah diizinkan ya. Dan sampai di bulan September kemarin terputus, dan alhamdulillah dengan adanya rencana dari Dinas Pendidikan yang sudah memberikan izin ya. Jadi insya Allah kedepannya para sahabat Lanis dan orang tua kita bisa menjaga kondisi ini ya. Jadi sejak bulan November itu kita sudah boleh diizinkan untuk melakukan tatap muka. Mungkin dengan kondisi 50% yang hadir ya. Dan itu pun nanti sama-sama kita melihat edaran yang diberikan oleh Bupati. Baik, Masya Allah ya, walaupun kita berada di pandemi ya Ustadz ya, tapi yang namanya pendidikan itu tetap harus berjalan, dan bagaimanapun kondisinya kita harus mengupayakannya sebaik mungkin ya Ustadz ya. Betul. Insya Allah. Baik Ustadz, kembali lagi nih Ustadz ke topik tadi. Apa sih yang akan kita diskusikan pagi ini Ustadz? Tapi jangan dijawab dulu ya Ustadz ya. Kita simak dulu pesan-pesan berikut ini. Baik sahabat Lanis dan keluarga Kail dimanapun berada, tentunya masih di program Obsesi ya, obrolan seputar generasi. Tentunya kita di sini masih dibersamai oleh narasumber kita, oleh pemateri kita Ustadz Erman. Baik Ustadz, mungkin pertanyaan tadi bisa dijawab ya Ustadz ya, yang bersambung tadi Ustadz. Kita akan membahas tentang apa sih pagi ini Ustadz? Ya, topik kita pagi ini kita membahas tentang peran parents leader ya dalam pengasuhan keluarga. Masya Allah, menarik ini ya, sepertinya sahabat Lanis dan keluarga Kail. Baik Ustadz, seperti biasa sebelum kita berdiskusi lebih lanjut nih Ustadz, ya betul. Kita berikan nih kepada Ustadz waktu dulu ya sahabat Lanis, terkait apa sih sebenarnya peran parents leader dalam pengasuhan. Ya, silahkan Ustadz. Baik, sahabat Lanis semuanya, mungkin sebelum kita masuk ke pokok materi kita ya, jadi tadi kan kita sebutkan di situ peran parents leader dalam pengasuhan. Jadi kita perlu juga sedikit mereview ya, bagi mungkin ada pasangan yang akan menikah yang mendengar ini, atau yang sudah menikah 10 tahun atau yang mungkin 20 tahun dan lain sebagainya ya. Jadi dalam proses berkeluarga ya, itu bukan serta-merta menikah saja lalu masalah selesai gitu. Nah, jadi sahabat Lanis, ketika seseorang menikah, seharusnya yang sebaiknya itu dia mempunyai visi dan misi dalam pernikahan. Nah, jadi bukan hanya organisasi yang punya visi dan misi gitu ya. Jadi ada gitu. Karena apa? Karena kita menemukan ya, jadi dalam keluarga itu gaya keluarga apa yang kita ingin bangun. Nah, karena kita cenderung ya sempat menggeluti dunia psikologi tentang berkeluarga gitu kan. Nah, di sini banyak gitu. Nah, contoh yang kita lihat tadi ya, dalam keluarga itu ada keluarga yang punya tipe keluarganya itu seperti kuburan. Kuburan. Bukan tinggalnya di kuburan. Serem, ya, bukan tinggalnya di kuburan, tapi gaya komunikasinya itu. Jadi ketika suami pulang ke rumah,
ya, atau istri semuanya hening. Ya kayak kuburan gitu, sepi saja gitu. Makan nggak berbicara, mau tidur juga nggak berbicara, paling-paling mungkin kalau ngorok gitu kan. Jadi nggak ada gitu. Nah ketika ini terjadi, ya pernah ada suatu masalah, si anak ya ketika lahir ternyata pada usia 6 tahun masih juga nggak bisa berbicara. Nah, jadi ketika dibawa ke psikolog gitu kan, ini anaknya punya kebutuhan khusus apa gitu kan. Nah ternyata yang salah di keluarganya. Pantaslah anak ini tidak berbicara karena tidak pernah diajarkan kosakata. Nah ini ada tipe rumah tangga seperti kuburan gitu. Nah ada juga tipe keluarga yang seperti hotel. Ya. Jadi kalau sahabat Lanis pernah ke hotel, bisa tahu tuh di hotel seperti apa gitu. Di hotel biasanya ada kamar mandinya bagus, kasurnya bagus, makannya enak gitu kan. Nah, jadi istilahnya dapur, sumur, kasur. Nah, jadi ketika keluarga ini terbangun ternyata isinya cuma seputar itu. Gimana di keluarga itu makannya enak, tempat tidurnya nyaman. Nah, ya gitu kan, kamar mandinya bagus. Nah, ini kalau terjadi kan hanya sifatnya fasilitas saja gitu. Padahal di sana nanti ada suami istri, ada anak. Nah, ada keluarga yang seperti ini. Kemudian yang ketiga, keluarga seperti tipe pasar. Heboh tipe ya pasar. saya. Jadi kalau tipe pasar ini di sana kalau kita datang ke pasar itu ada penjual dan ada pembeli. Nah, permasalahannya nanti yang muncul kalau dalam keluarga tipe ini adalah ketika sang suami sifatnya sebagai pembeli dan istri sebagai penjual jadinya kan, maka di situ ada transaksional. Suami memberikan nafkah umpamanya 2 juta sebulan. Nah, dia pengen nanti terpenuhi fasilitasnya karena sebagai pembeli dia harus dapat apa gitu kan. Nah, jadi terkadang dengan ada pemenuhan seperti ini merasa sudah selesai gitu, dan tidak jarang ini menimbulkan konflik gitu kan. Nah, ini tipe keluarga. Kemudian dari 3 ini ya, ini kita bisa lihat nih sahabat Lanis kira-kira mau yang di mana gitu kan. Pilihannya kan agak sulit gitu. Nah, ternyata Islam sudah mengatur. Jadi tipe keluarga yang selanjutnya yang mau kita bangun dan juga kita kampanyekan itu adalah tipe keluarga tipe masjid. Nah, di tipe masjid seperti apa gitu kan? Tipe keluarga tipe masjid ini kalau kita datang ke masjid, ini sederhananya pada saat sholat berjamaah, ya kan? Maka ketika sholat berjamaah kita menemukan di sana ada imam dan ada makmum. Nah, jadi sahabat Lanis bisa melihat tuh imam kita definisikan sebagai kepala keluarga, dan makmumlah keluarga tersebut, apakah istri dan anak-anaknya. Nah, kalau di sholat berjamaah ketika imamnya ruku, itu semua ruku. Nggak ada makmumnya protes, kok ruku cepet banget gitu. Atau ketika sujud, dia masih mau sujud padahal imam sudah melanjutkan ke rakaat berikutnya, bahkan udah sampai ruku lagi. Nah, itu tidak boleh. Maka kalau dalam sholat pasti sholatnya tidak sah gitu kan. Udah ketinggalan gitu, sengaja dia masih ingin berlama-lama di sujudnya. Nah, ini yang tipe masjid gitu. Jadi ada keselarasan antara makmum yang mengikuti imam. Nah, kalau seandainya imamnya salah, makmum memberikan isyarat, ya kan? Kalau imamnya salah mungkin dalam bacaan subhanallah, ya kan? Atau seharusnya imamnya tasyahud, ternyata dia berdiri, maka si makmum mengingatkan, ya kan? Bukan sekedar ngikutin kan? Kecuali kalau dia lupa juga gitu. Nah, jadi ini tipe keluarga tipe masjid. Nah, dan pendampingnya kalau kita kenalkan itu tipe sekolah. Di sekolah itu ada pola asah, asih, asuh. Nah, inilah potret keluarga yang ideal. Jadi menurut kita ya, bagaimana juga dikupas oleh Ustadz Reza M. Sarif ya. Jadi beliau mengingatkan ini tipe keluarga seperti ini yang seharusnya kita bangun gitu kan. Jadi ada yang bertugas sebagai pemimpin dan ada makmumnya gitu. Dan di masjid kita melihat ada kebaikan-kebaikan yang didiskusikan gitu segala macam. Tidak ada kita mendengar kata-kata kotor di dalam masjid gitu kan. Nah, di sekolah juga begitu, ketika ada maka si guru ya yang akan mengingatkan siswa, mengajarkan gitu kan. Nah, ini proses keluarga. Jadi sebelum kita masuk ke situ, nah ini potretnya. Jadi kira-kira sahabat Lanis ya semua tadi seperti yang kita ingatkan gitu kan,
kita bangun dulu visi keluarga kita. Ya Oke. kan, visinya mau keluarga seperti apa tadi. Iya. Nah, kalau tidak dilakukan, khawatir kita Mm-mm. nanti visi ini sesuai dengan gaya pribadinya masing-masing anggota keluarga itu sendiri. Umpamanya tadi kepala keluarganya atau si suami pendiam, istrinya pendiam, Iya, karena nggak punya visi ya udah diam-diaman aja gitu. Nah, itu sahabat ya. Iya, baik, sahabat Lanis, sepertinya memang sudah mulai menarik ya, karena pemateri kita mulai mengupasnya memang dari dasar ini, bagaimana membangun sebuah rumah tangga dengan konsep visi dan misi yang memang harus dibangun ini, sahabat Lanis. Kemudian tadi juga disampaikan bagaimana gaya rumah tangga, gaya kolaborasi di rumah tangga, model rumah tangga itu seperti apa, sudah dijabarkan tadi. Nah, kita mau pilihnya yang mana, maka dari itu harus dulu antara suami istri, antara pasangan tersebut merencanakan visi dan misinya seperti apa, sehingga nanti akan terbentuk konsep rumah tangga yang diinginkan seperti apa. Apakah ingin seperti kuburan tadi yang sepi ya Ustaz ya? Iya. Nggak ada suara segala macam, dan akhirnya nanti akan berakibat kepada tumbuh kembang anak. Kosakata yang dimiliki anak tidak seberapa, bahkan tidak bisa berbicara ya Ustaz ya, dalam rentang usia beberapa tahun yang semestinya dia sudah bisa bicara. Ada juga tadi yang tipe hotel, nyaman, semuanya disediakan. Ada juga yang tipe pasar. Kemudian ada yang Masya Allah yang tipe masjid ya, yang suami memang sebagai imam dan yang istrinya memang sebagai makmum, memposisikan dirinya layaknya memang suasana di masjid seperti itu. Dan juga ada yang tipe sekolah kolaborasi ini ya Ustadz ya, di sekolah tipenya asah, asih dan asuh. Masya Allah ya sahabat Lanis. Nah, kita belum membahas ini Ustadz tentang parent leader ini dalam pengasuhan. Dan bagi sahabat Lanis dimanapun berada, jangan kemana-mana dulu. Kita break sebentar, kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, sahabat Lanis dan keluarga Kail dimanapun berada, kita kembali lagi dalam obsesi obrolan seputar generasi yang disiarkan langsung melalui radio Lansek Mani 93,6 FM, dan tentunya juga bisa nanti ya disimak di kanal YouTube SIT Kail. Jangan lupa ya untuk di subscribe, kemudian di like dan di share tentunya. Insyaallah ini akan menjadi semangat kita dalam menyebarkan kebaikan. Masya Allah. Baik Ustadz, kembali lagi nih Ustadz, kita belum bahas ya Ustadz ya, parent leader itu dalam pengasuhan itu seperti apa. Tadi kalau Ustadz sudah bahas, sudah menyampaikan sedikit tentang gaya-gaya atau tipe-tipe yang ada di tipe keluarga, ada yang kuburan sampai tadi sekolah. Yang pemahaman yang saya dapatkan selama ini Ustadz, yang ada itu adalah kepala keluarga Ustadz, atau pemimpin dalam keluarga. Nah sekarang kan kita bahas tentang parents leader nih Ustadz. Jadi bisa digali lebih Ustadz, silahkan Ustadz. Baik ya, sahabat Lanis semuanya. Mungkin sebelum kita menyinggung parents leader ini ya, kita ingin meningkatkan kita ya di Kausar Ilmi itu kan sebagai salah satu sekolah Islam terpadu. Makanya peran sekolah Islam terpadu itu kan dia melakukan transformasi nilai-nilai Islam. Makanya dalam Islam sendiri itu kita mengenal nanti bukan hanya di keluarga, sebenarnya itu ada tarbiyah Islamiyah atau pendidikan Islam. Nah, jadi dalam kita membangun keluarga tadi ya, seperti yang kita sebutkan tipe-tipe keluarga, mungkin tadi dimanapun tipe yang kita lakukan, mungkin kan kita sudah introspeksi, ternyata ketika menikah, oh tipe saya ternyata tipe kuburan. Itu gimana? Nah ini saatnya kita tobat ya, kalau istilah dalam artian tobat. Kalau itu yang kita lakukan terus, otomatis kan akan jadi masalah. Karena keluarga yang kita bangun ini kan bukan hanya keluarga di dunia, tapi juga di akhirat. Nah ini sebagai gambaran. Jadi ketika kita menitik beratkan tarbiyah Islamiyah atau pendidikan Islam,
terutama dalam keluarga tadi ini kita harus mengingatkan bahwa Islam sendiri ketika ada itu dia sudah syamil, sudah komprehensif. Ya, jadi pola pendidikan Islam itu dia tidak hanya mengedepankan akal, tapi juga sisi jasmaninya, ada sisi rohaninya gitu kan. Nah, ini bagian dari sisi itu gitu. Kemudian juga bukan hanya urusan dunia, tapi juga urusan akhirat. Makanya kalau kita lihat itu di surat Al-Qasas ayat 77 dikatakan di sana, wa batagi fi ma atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabtagil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Nah, dikatakan di situ, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, jadi pada surat Al-Qasas tadi itu sudah Allah singgung gitu. Jadi ketika kita berusaha gitu kan mencari kehidupan akhirat kita, ya kita berusaha ini kehidupan yang jangka panjang gitu kan, tapi jangan lupakan dunia. Nah, disitulah letak tarbiyah Islamiyah gitu. Maka dalam keluarga tadi yang kita bangun ada nilai-nilai itu semuanya gitu. Nah, ini bagian awalnya gitu kan. Jadi para sahabat Lanis gitu kan untuk mengingat sisi ini gitu. Jadi ketika membangun aspek tawazun atau keseimbangan juga berada dalam pola pengasuhan itu. Nah, kemudian tadi berbicara tentang parents leader gitu ya. Jadi kita ingatkan tadi di awal apa sih bedanya kepala keluarga dengan parents leader. Nah, jadi kalau kepala keluarga tadi sebagaimana dengan keluarga tipe masjid yang jadi imam itu kalau sesama ada gendernya laki-laki dan perempuan, maka yang jadi imam itu adalah laki-laki. Kecuali tadi perempuan sama perempuan kan begitu. Nah, kita keluarganya tadi kan laki-laki dan perempuan menikah ya. Islam mengharamkan menikah sesama jenis, ya kan? Jadi dalam posisi keluarga tadi suamilah sebagai kepala keluarga. Nah, itu yang memegang tanggung jawab penuh di keluarganya gitu kan. Jadi kalau nanti di akhirat dia ditanya tanggung jawab utuhnya suami gitu. Nah, itu peran kepala keluarga nanti yang sifatnya memberi nafkah gitu kan. Kalau secara garis besarnya nanti mungkin menjaga keselamatan keluarga gitu. Contohnya dalam hal ketersediaan tempat tinggal gitu. Apakah ngontrak nanti, apakah membeli rumah gitu kan. Itu ada tanggung jawab gitu. Bukan berarti nanti sesudah nikah gimana tinggalnya ya terserah gitu. Apa di rumah masing-masing kayak mau ini. Nah, tapi tetap ada tanggung jawab di situ. Nah, ini perlu peran dari kepala keluarga gitu. Nah, parents leader di sini maksudnya apa? Parents leader itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris kan parents orang tua, leader pimpinan gitu kan. Nah, tapi bukan sekedar artinya pemimpin dalam orang tua atau kepemimpinan dari orang tua gitu. Jadi parents leader ini maksud kita kan dari dilatar belakangi sebenarnya ya. Ketika keluarga ini sudah punya anak gitu kan. Nah, ini kan dalam artian si orang tua kan mengasuh nih. Mengasuh bagaimana membesarkan si anak gitu kan. Nah, jadi dalam proses membesarkan ini mungkin ada yang anaknya sudah 10 tahun, berarti kan sudah 10 tahun dia membesarkan gitu kan. Ada yang anaknya 3 tahun, berarti baru 3 tahun dia besarkan. Nah, itu nanti ada prosesnya ketika dia membesarkan, ada perasaan letih, ya, bisa jadi ada terguncang emosionalnya kan, kesel, ya, marah gitu kan, macam-macam gitu karena kondisi anak itu sendiri gitu. Nah, makanya dalam konsep pendekatan parents leader ini kita perlu sebenarnya menjaga ada 2 hal gitu. Pertama, ya keberhasilan kita dalam pola pengasuhan. Jadi si anak ini berhasil diasuh ya. Dia dalam artian anaknya sukses ya sesuai dengan yang diinginkan. Yang kedua, orang tuanya juga nyaman gitu. Nah, jadi ketika ditanya tadi kan mungkin di awal sahabat Lanis kan melihat apa kabar Ustadz gitu kan. Nah, jawabannya itu alhamdulillah gitu. Nah, jadi ketika nanti bertemu dengan orang tua, bertamu, ditanya orang tuanya, mungkin orang tuanya namanya Bu Susi
Apa kabar Bu Susi? Aduh, Pak, pusing, capek. Bukan itu gitu. Tapi alhamdulillah gitu. Alhamdulillahnya natural. Alhamdulillah gitu kan. Jadi Bu Susi tadi tuh merasakan kenyamanan. Jadi dia sukses mengasuh anaknya dan dia juga nyaman. Nah, itu peran yang mau dibangun di awal gitu. Baik, sahabat Lanis, tadi sudah mulai dikupas ya tentang parents leader, dan memang ternyata berbeda ya antara pemimpin di keluarga dengan parents leader. Dan tadi disampaikan adalah ketika dalam sebuah keluarga ada suami dan istri, dan tidak otomatis sebenarnya suami itu menjadi parents leader ya Ustadz ya. Tapi apakah boleh disampaikan begini Ustadz, yang parents leader itu adalah orang yang memiliki sense of giving ya Ustadz ya. Yang ini ya boleh ya, betul. Jadi Zailid ya, benar apa yang disampaikan Zailid. Jadi ketika kita tadi kan sudah berbicara tuh bahwa ada perbedaan antara kepala keluarga dengan parents leader. Nah, topik kita yang mau kita bahas sekarang ini kan peran parents leader dalam pola pengasuhan ya. Jadi sahabat Lanis, titik hal yang perlu kita bangun sekarang ini, lalu siapakah parents leader itu gitu kan? Nah, apakah dia harus si suami gitu kan? Nah, kembali kita sampaikan, untuk mencari seorang parents leader ini, yang sebaiknya sebenarnya itu adalah suami atau bapak gitu kan. Ya, jadi kalau pilihan selain itu tentu istrinya gitu. Jadi parents leader itu diukurnya dengan apa? Pertama itu sebenarnya siapa yang memberikan sense of giving yang paling besar. Nah, apa itu sense of giving? Jadi sense of giving ini kemampuan memberi, bukan memberi duit ya. Maksudnya memberi ini contohnya waktu. Jadi ketika dia berinteraksi sama si anak lebih banyak gitu. Contoh nih, kita berikan contoh nih. Umpamanya si suami bekerjanya jauh, katakanlah sebagai pelayar. Kan ada yang datang mungkin 3 bulan sekali. Nah, kalau diserahkan sama dia tuh kacau kan. Makanya ketika itu terjadi tentu peran yang lebih itu ke istri. Karena 3 bulan sekali baru suaminya ketemu kan begitu. Nah, ini maksudnya sense of giving. Jadi dari setiap hari yang 24 jam itu dia bisa ketemu sama si anak berapa lama gitu kan. Itu salah satu indikator gitu kan. Yang kedua, perhatian lainnya. Jadi potensi-potensi lainnya dia bisa berikan, bukan hanya waktu saja gitu kan. Oh, ternyata dia siap bercapek-capek. Bercapek dengan apa gitu. Contohnya ada kita lihat kalau hari ini kan rasa-rasanya kita lebih cenderung melihat gawai atau gadget gitu kan. Oh, ternyata si istri umpamanya sering melihat informasi-informasi pendidikan anak, ada seminar online atau apa gitu kan. Nah, tertarik untuk ikut gitu. Nah, itu salah satu indikator juga gitu. Dia siap berlelah-lelah untuk menambah ilmu. Mungkin membeli buku tentang pengasuhan anak, dia baca gitu kan, ikut pelatihan. Nah, ini indikatornya gitu. Maka ketika hal-hal itu yang paling banyak siapa, apakah suami atau istri, maka itulah yang menjadi parents leader. Nah, itu tadi, makanya ketika kita bicara, tentukan suami atau istri. Nah, bahkan sebenarnya kalau itu dipakai, nanti kita sepakati. Jadi dalam posisi di keluarga itu nanti suami istri bersepakat bahwa parents leader dalam pola pengasuhan anak di rumah ini adalah si istri umpamanya. Nah, kalau perlu diakatkan kan, maksudnya dalam artian lisan saja. Berarti iya ya, karena apa? Karena ada konsekuensi Bapak Ibu ya. Konsekuensi seorang parents leader gitu. Nah, jadi parents leader ini kan bukan sekedar yang jadi parents leader bapak atau yang jadi parents leader ibu, cukup begitu saja, salah. Tapi parents leader ini nanti dia akan menentukan arah dari pengasuhan anak ini gitu. Ini mau dibawa kemana dia gitu. Kalau ibarat kita jalan kan, kata parents leader kita sekarang ke Padang, ya ke Padang gitu. Nah, jadi jangan nanti di keluarga itu ribut. Yang ibu mau ke Padang, yang bapak mau ke Dharmasraya, ya kan. Nah, ini sudah sepaket nih kalau memang sudah mengakatkan parents leadernya si ibu. Nah, jadi program-program apa yang nanti akan diikuti gitu kan. Nah, ini bagian dari sana gitu kan. Kemudian nanti tugas keduanya dia akan membentuk tim. Nah, jadi tim gitu kan. Jadi kan
keluarga ini kan mau dibentuk nih seperti apa gitu. Nah, parents leader ini nanti akan membuat timnya gitu. Atau nanti ada penugasan gitu. Bisa jadi suami dapat tugas nanti membuat sarapan pagi gitu. Ya kalau tadi yang nentukannya si ibu kan tuh mau ibu jadi ya kan. Ini apa tugasnya ya rasanya? Oh, suami nanti antar jemput anak. Nah, macam-macam ininya kan. Nanti waktu ngambil rapor ibu yang ngambil gitu. Nah, itu ada tugas-tugas yang akan dibentuk dalam tim. Nah, ini membentuk tim gitu kan. Kemudian yang ketiga, parents leader juga bertugas menentukan keputusan-keputusan strategis. Walaupun sifatnya nanti ada bilik komunikasi juga kalau seandainya parents leadernya si ibu gitu kan. Tapi dia punya gitu, karena merancang ini jangan sampai separuh-separuh nanti sudah oke, tahu-tahu ada keputusan di atas bermasalah dengan alasan karena kepala keluarga siapa begitu kan. Nah, ini contohnya gitu Bapak Ibu. Jadi sahabat Lani semuanya, ini perlu kita dudukan dulu parents leadernya karena perannya besar ya dalam proses pengasuhan. Dan kalau ini tercapai, maka dua hal itu yang hasilnya akan kita sama-sama rasakan. Pertama, si anaknya sukses. Yang kedua, orang tuanya juga nyaman gitu. Nah, itu terbayang ya. Iya. Baik Ustadz, Masya Allah ya. Jadi sudah terlihat ya bagi kita sebenarnya antara kepala keluarga dan parents leader itu dalam pengasuhan itu ada perbedaannya. Jadi siapa nanti yang akan melakukan tugas-tugas tersebut, maka sesuai dengan komunikasi awal antara suami dengan istri. Bahkan kata Ustadz tadi kapan perlu ada MOU-nya seperti itu. Jadi arahnya itu jelas. Jadi jangan sampai si bapaknya mau pergi ke daerah A, si ibunya mau pergi ke daerah B. Jadi ininya kacau jadinya ya. Tapi gini Ustadz, ketika itu kita melihat, jadi kan apakah ada yang lebih ini nanti, apakah pengaruhnya gitu Ustadz? Misalnya nanti keluarga itu sudah menentukan parents leadernya adalah si ibu misalnya gitu. Betul. Apakah tidak terjadi ketimpangan nanti Ustadz, seolah-olah yang menjadi semuanya dikuasai oleh ibu. Jadi peran sebagai seorang suami atau memang di dalam Islam kodratnya suami seperti apa, seperti itu, apakah nanti tidak akan bersinggungan nih Ustadz? Tidak akan terjadi masalah ini nanti di jalan Ustadz? Jangan dijawab dulu ya Ustadz ya. Kita tunggu setelah pesan-pesan berikut ini. Baik sahabat Lanis, kembali lagi di Obsesi, obrolan seputar generasi masih di radio kesayangan kita semua, Lanse Mani 93,6 FM. Masih bersama narasumber kita Ustadz Herman. Alhamdulillah. Kembali lagi ya, ada tadi kita sedikit menanyakan kepada Ustadz tadi terkait dengan kepemimpinan atau kepala keluarga dengan parents leader ini. Apakah nanti ketika tadi contohnya ya, ketika parents leader itu dipegang oleh ibu, nanti apakah tidak akan terjadi ketimpangan nantinya dengan peran sebagai kepala keluarga yang memang dimiliki oleh suami? Barangkali bisa dijawab Ustadz. Iya betul. Baik sahabat Lanis, jadi tadi dari apa yang ditanyakan ya, kita tadi sudah menyampaikan di awal. Jadi ketika kepala keluarga sudah memberikan otoritas ya, tadi dalam artian parents leader ini diserahkan ke ibu contohnya. Nah, jadi fungsinya dia tahu sebenarnya fungsi tanggung jawabnya lebih ke arah pengasuhan. Nah, jadi bukan semua hal tadi gitu. Jadi dalam artian fungsinya itu di pengasuhannya gitu. Contoh kita berikan peran gitu kan. Ketika dalam pengasuhan ini kan menentukan arah. Ya, contohnya tadi ekstrakurikuler apa yang mau akan diinikan si anak gitu kan. Ini kan ada kebaikan. Nah, ini kan yang dianalisa. Jadi analisa itu kalau lebih kuat ya, contohnya si ibu tadi dia ikut training segala macam. Oh, ternyata yang baik itu adalah anak ini mengikuti ekskul bela diri gitu. Nah, jadi tidak semerta-merta nanti si bapak spontan aja langsung bawa si anak, yuk kita ikut ekskul ini melukis gitu. Nah, jadi ada
fungsi perannya di situ gitu. Jadi kan bapaknya atau suaminya sendiri sudah sepakat gitu. Jadi kalau mau ada hal seperti itu dikomunikasikan ke parents leader. Jadi tidak ada istilahnya nanti contohnya gitu kan. Dalam artian dengan dunia digital saat ini mungkin si ibu bapak punya HP masing-masing gitu kan. Nah ternyata si ibu sudah menentukan bahwa setiap hari Minggu si anak boleh main HP 1 jam pamannya. Nah si bapak ini nggak mau. Oh jadi beda nggak nih. boleh ada HP pamannya begitu kan. Nah ini kan ada kesalahan. Harusnya si bapak komunikasi dulu. Jadi semua program nanti itu kan akan dibicarakan. Maka nanti ketika mau rapat contohnya kan parents leader nanti. Kalau ibunya parents leader semua anggota keluarga gitu kan nanti malam kita rapat. Nah begitu gitu. Jadi apa masukannya di situ nanti gitu. Atau setidaknya nanti suami istri merapatkan gitu sehingga tidak ada keputusannya nanti yang satu ingin A yang satu ingin B. Jadi dibicarakan di situ. Kalau itu strategis contohnya tadi main HP gimana pandangannya. Oh nggak boleh. Jadi nggak bolehnya jangan nanti di depan parents leader ketika kok main HP nih kenapa nih. Oh kata bunda boleh. Jangan sampai nanti teradu seperti itu. Nah, ini konsepnya. Jadi kita luruskan dalam proses pola pengasuhan. Kalau hal-hal lainnya secara kodrat tidak gitu. Contoh si istri bekerja gitu kan. Nah sebenarnya kan tidak ada kewajiban istri bekerja gitu. Tapi karena hubungannya nanti di parents leader umpamanya kan udah biar bunda saja yang kerja, bapak di rumah ngasuh anak gitu kan. Nah ini salah kan. Jadi dalam kodratnya tetap suami yang bertanggung jawab gitu kan, memberikan nafkah gitu. Nah ketika nanti mungkin ada kesulitan dikomunikasikan dan ternyata si istri harus ikut juga bekerja, mungkin buka usaha di rumah atau seperti apa, maka itu tidak menjadi masalah gitu. Nah tapi dalam hal pengasuhannya memang mutlak gitu. Hubungannya di mana nanti, bukan hanya di situ. Contoh, karena masing-masing kita punya genetik sendiri gitu. Kita beri contoh saja, ada bapak atau ibu atau kita semua lah yang mendengar ya sahabat Lanis, ada yang golongan darahnya O, ada yang golongan darahnya B. Itu sudah genetik ya yang Allah berikan dari lahir. Kalau bahasa kita tuh bawaan orok. Dan sekali lagi itu sudah kodrat, tidak bisa dirubah. Darah kita kita merasa malas, saya gantilah darah saya menjadi A. Itu datang ke rumah sakit transfusi darah. Insya Allah 99% dijamin mati itu. Dia tukar darah O menjadi A gitu kan. Nah, makanya ketika kita transfusi darah itu kan dilihat betul darahnya apa. Kita pribadi sudah lebih 5 kali ya itu donor darah. Darah kita B. Kita datang ke rumah sakit, darah saya B. Dicek juga. Ini kartunya Pak. Ya ini lebih pasti gitu. Nah, ditusuk lah kan begitu. Jadi itu contoh gitu genetik. Nah makanya masing-masing nanti di parents leader juga punya. Mungkin genetiknya dia itu dia butuh suasana tenang. Nah, berarti kita bangun kultur keluarga itu tenang. Gimana suasananya itu bukan tenang kayak kuburan gitu, tapi mungkin suasana rumahnya dibangun atapnya lebih tinggi. Nah, karena ada genetik yang suka seperti itu gitu. Atau mungkin pengen suasananya agak heboh. Nah, berarti di rumah itu nanti mungkin bisa jadi ada suara gemericik. Kalau tadi di rumah-rumah kita pernah melihat ya kunjungan ke rumah wali murid, ada suara burung. Burungnya nggak ada, jadi suara digital. Ya kan, ada suara burung, mungkin ada suara air mancur gitu kan. Ada dia hidupkan gitu. Mungkin dia suka suasana yang ada bunyi-bunyian. Nah, begitu kan. Jadi suasana itu ya perlu karena parents leadernya kita butuh menginikan parents leader gitu. Termasuk juga warna rumah. Ya bisa jadi di rumah parents leadernya suka warna biru, maka dikasih warna biru gitu. Kenapa? Biar parents leadernya nyaman di rumah. Kalau parents leadernya nggak nyaman kan? Aduh rumahnya dia suka warna biru tapi rumahnya warna putih. Dia keluar terus itu nggak guna jadinya kan. Baik sahabat Lanis dan keluarga Kyle dimanapun berada. Menarik ya yang sudah dibahas oleh Ustadz tadi, dan sebenarnya memang beda ya, sangat beda sekali. Jadi ketika parents leader ini memang diarahkan untuk pengasuhan ya Ustadz ya. Tadi akan dibentuk tim, kemudian mengarahkan kemana akan diarahkan gitu.
menentukan arah pengasuhannya seperti apa. Baik Ustadz, barangkali lebih lanjutnya apa yang perlu digali lebih dalam lagi Ustadz tentang pengasuhan ini Ustadz? Baik, sahabat Lanis ya. Jadi kita tadi sudah sedikit melihat tentang posisi parents leader gitu kan. Nah, jadi ketika parents leader sudah kita tentukan, langkah selanjutnya tentu pendekatan apa yang mau kita bangun gitu kan. Nah, di sini ada 4 pola pendekatan sebenarnya yang bisa nanti sama-sama kita cross check pada diri kita juga gitu kan. Yang pertama pendekatannya itu pendekatan mengalir. Nah, jadi pendekatan mengalir ini apa gitu kan? Jadi ciri-ciri pendekatan mengalir ini si keluarga tersebut itu membiarkan anak tumbuh secara mengalir apa adanya. Nah, itu satu nih kalau kita mau lihat nanti ciri-ciri kita di keluarga seperti apa ya gitu kan. Yang kedua nanti ketika anak mengalami suatu kejadian atau masalah, ini ditanggapi dalam keluarga secara reaktif. Berarti sifatnya saat itu langsung gitu kan. Ada kejadian, langsung ditanggapi kan begitu. Nah, kemudian yang ketiga ketika dalam proses penyelesaian masalah lebih ke arah penyelesaian yang saat ini saja gitu. Jadi kalau ada masalah ya udah masalah saat ini. Apa masalahnya sekarang diselesaikan. Nah, nanti kalau besok-besok ada masalah yang lain ya besok lagi gitu. Tanpa proses jangka panjang gitu kan. Nah, kemudian dari ciri lainnya itu ketika memilih teman contohnya ya secara mengalir saja teman-temannya siapa gitu kan. Orang tua hanya tahu oh ini teman anak saya begitu. Nah, ini pendekatan yang pertama gitu, pendekatan mengalir ya. Nah, kedua pendekatan yang berbeda dengan ini adalah pendekatan terdesain. Terdesain dalam artian orang tua khususnya parents leader sudah menyeting, sudah mendesain proses tumbuh kembang anak. Nah, jadi dengan ciri-ciri umpamanya anak ini nanti sekolahnya kemana, dari SD ya, mungkin dari TK juga kan, TK, SD, SMP, SMA, kuliahnya juga di mana. Dia sudah mulai membuat settingan. Desain anak saya ini seperti apa? Kalau anaknya 3, si A, si B, si C ini sama enggak atau berbeda? Nah, itu model desain mereka gitu. Kemudian juga ketika anak ini mengalami suatu kejadian gitu kan. Nah, itu dia bukan langsung bertindak secara reaktif berbeda sama yang tadi gitu kan, tapi dia lihat apa sebabnya, kira-kira kalau dia nanti melakukan ini apa akibatnya gitu. Nah, ini ada satu proses gitu. Nah, kemudian ketika nanti ada masalah, dia juga penyelesaiannya ini bukan saat itu saja, tapi jangka panjang. Jadi ketika nanti dia memutuskan sesuatu, kira-kira keputusan ini nanti akan menjadi keputusan yang negatif nggak di kemudian hari. Umpamanya kalau sekarang diputuskan A, kira-kira nanti 1 tahun kemudian keputusan itu kira-kira jadi negatif dia atau masih nilainya positif gitu. Nah, ini gambarannya. Kemudian satu ciri lagi, dia juga memetakan teman-teman anak-anaknya siapa saja gitu. Dalam artian kan kalau bisa melihat nih contohnya ada atsar dari Imam Ali bin Abi Thalib gitu kan. Barang siapa yang berdekatan dengan penjual minyak wangi, maka akan tercium harimnya. Nah, ini dalam pendekatan terdesain ini juga memilih nih siapa saja teman anak-anak saya ya, dalam artian masuk dalam desain tadi. Desainnya saya. Kalau desainnya tadi mungkin dia pengen menciptakan anak-anaknya menjadi anak yang semangat gitu. Mungkin dia milih nih kawan-kawannya yang rasanya semangat begitu kan. Nah, ini pendekatan terdesain. Oke, berarti ada lagi Ustadz yang ini ya. Berarti ada poin yang ketiga dan poin yang keempat ya Ustadz ya tentang pendekatan dalam pengasuhan anak ini. Nah, sedikit dulu Ustadz, yang 2 ini perlu sepertinya ada yang ingin diinikan terlebih dahulu Ustadz, digali lagi. Ada pendekatan mengalir, kemudian ada pendekatan terdesain. Nah, ketika pendekatan mengalir ini terjadi di keluarga, ini yang digunakan, lalu apa sih yang akan terjadi Ustadz? Begitu juga dengan pendekatan yang terdesain ini. Bagaimana gambaran berikutnya gitu? Apa yang akan terjadi ketika orang tua memilih pendekatan ini, baik pendekatan mengalir maupun pendekatan terdesain? Sebelum kita masuk yang ke poin 3-4 ya Ustaz ya. Baik,
Jadi kan masing-masing pendekatan nanti kita akan kupas juga ya pendekatan yang ketiga dan keempat. Jadi kita contohkan di Bapak Ibu sahabat Lanis, kalau seandainya ingin bangun rumah. Nah, kan kita ingin buat rumah nih, kita sudah punya tanah. Kita ingin buat rumah. Nah, tanah kita anggaplah luasnya 100 meter. Nah, kira-kira kalau sahabat Lanis bayangkan, kita sudah sewa tukang, Pak, saya mau buat rumah gitu kan. Terus tukangnya sudah ada nih 10 orang namanya kan. Kita kasih gambaran, ini Pak tolong buat rumah gitu kan. Pokoknya nanti semuanya saya bayarkan. Kapan selesainya gitu. Nah kira-kira dengan pola seperti ini terbayang nggak dari sahabat Lanis ya atau Ayah Bunda, ini rumahnya jadinya seperti apa gitu. Nah ini tadi dalam proyeksi mengalir tadi tuh. Jadi mengalir tukangnya kerja gimana gitu kan. Nah ini satu proses. Nah kalau yang kedua tadi kita mencontohkan dengan adanya desain itu. Jadi si tukang tadi kan juga terbayang, saya mau buat rumah model apa gitu, yang mau dibangun berapa gitu kan. Jadi ketika si orang tua atau katakanlah tadi yang punya tanah gitu kan ingin membuat rumah, dia pesankan kepada tukangnya, tolong Pak, ini ruas tanah saya 100 meter, 50 meter dijadikan sebagai rumah. Nah, dengan luas kamar masing-masing 3x3 umpamanya kan. Nah, yang 50 meter tadi dikosongkan itu mau dijadikan halaman, saya mau menanam bunga, menanam beberapa pohon buah gitu kan. Nah, nanti terbayang gitu. Atau kalau lebih bagus lagi dia buatin gambarnya. Nah, ini seperti ini gambarnya, Pak. Nah, itu contohnya yang terdesain. Jadi begitu juga tadi di anak-anak kita gitu. Ketika tadi dibiarkan saja kawannya gitu kan, atau tadi ada masalah langsung sifatnya seperti itu, mungkin muncul yang ke depan itu adalah masalah di sisi tumbuh kembang. Jadi secara psikologisnya nanti kan dia juga nggak tahu mau jadi apa gitu kan. Karena memang mengalir saja begitu gitu kan. saja ya Ustaz. Tapi kalau sudah ada kan dalam tahapannya tentu nanti dibangun. Contoh dengan hal terdesain tadi kan, dia sudah dibangun sejak kecil gitu. Ini bisa kita lihat tadi dari kalangan, kalau kita melihat artis cilik. Nah ini kan bisa kita contoh nih gitu, artis cilik kok sejak kecil sudah ada. Nah itu tadi orang tuanya ini kan sebenarnya masih banyak juga yang lain. Cuman yang muncul di TV kan artis rata-rata. Sebenarnya ada dokter cilik gitu kan. Nah orang tua yang punya desain itu sudah dia bawa gitu. Jadi sejak kecil dia lihat nanti karakter si anak. Wah anaknya tadi suka adanya idola. Nah ketika dia punya desain dia idolakan gitu kan. Jadi anaknya idolanya siapa? Dokter. Karena dia pengen jadi dokter. Nah, sering-sering ketemu sama dokter tadi. Mungkin minta nasihat sama dokter itu kalau ada masalah. Yuk kita ke rumah dokter Burhan gitu kan pamannya kan. Nah, jadi cerita dia jadi semangat. Nanti ketika itu dia punya pandangan. Saya ingin menjadi dokter. Nah, kita kasih contoh saja sahabat Lanis ya. Mungkin pernah mengenal salah seorang presiden Amerika. Ini kan contoh nyata sebenarnya. Ini Bill Clinton gitu. Nah, Bill Clinton itu menjadi presiden, ini di luar takdirnya, qadarullahnya ya. Maksudnya dalam artian itu ketika dia masih remaja. Awalnya nggak ada niat jadi presiden. Jadi dia masih remaja. Sekolahnya didatangi oleh seorang presiden Amerika. Namanya George Bush senior. Kan George Bush ada dua ya. Bapaknya George Walker Bush. Datang ke sekolahnya dia. Ketika datang terinspirasilah Bill Clinton. Nah dari inspirasi tersebut dia mengatakan dalam dirinya, saya akan jadi presiden Amerika. Nah dan itu beliau buktikan ya. Jadi ketika kurang lebih usia 40 tahunan beliau jadi presiden. Nah itu contohnya begitu kan. Jadi ada pengaruh di situ gitu. Jadi di luar settingan itu tadi, nah ini ada pengaruh si anak. Mungkin ada yang dia butuh idola, ada yang dia butuh cuman nasihat. Nah gitu kan. Ada yang butuh aturan. Nah nanti masing-masing parents leader itu makanya kita ingatkan. Jadi ayah bunda itu sebenarnya punya gen sendiri. Itu mirip dia gitu. Maksud kita gini, kalau kita mau meneliti, ini kan unik sebenarnya. Jadi semua orang yang darahnya O itu sebenarnya punya karakter unik. Semua orang punya darah B gitu kan ada.
Nah, itu sebenarnya ada juga bukunya gitu kan. Iya, Jadi iya, karakter iya. berdasarkan Menarik. golongan darah gitu. Ada gitu. Orang yang darahnya A, karakternya apa gitu itu ada. Mhm. Nah, jadi Allah sudah siapkan gitu kan, dan Iya. cuman nanti ada kombinasi gitu kan, kombinasi seperti ini. Tapi ada kebiasaan yang sama gitu. Makanya nanti muncul di kita, kok ada orang yang sukanya membuat aturan itu jelimet. Sama di keluarga tadi kan, mungkin ada parents leader itu yang sukanya pulang ke rumah paling lambat jam 6 sore. Nah, kan begitu. Ada Iya. juga nanti mungkin parents leadernya yang menyampaikan pulang ke rumah paling lambat sebelum maghrib. Nah, dia nggak pakai detail waktu, tapi ada menyatakan seperti itu. Jangan sampai lewat azan maghrib gitu. Tapi ada yang langsung sukanya main waktu. Belajar nanti jam 18 sampai jam 20. Iya. Nah, jam 20 sampai jam sekian waktunya ini. Nah, itu genetik masing-masing orang gitu kan. Iya. Ada yang parents leader mungkin tidak suka dengan itu. Dia sukanya dengan menasihati saja, Iya, gitu. iya. Nggak pakai tulis-tulisan gitu kan. Oke, iya Ustadz. Menarik ya sahabat Lanis. Sudah dijelaskan oleh Ustadz tadi yang mengalir seperti apa, yang terdesain itu seperti apa. Kalau tadi Ustadz mencontohkan Presiden Amerika Bill Clinton ya Ustadz ya. Dan itu memang sudah terdesain oleh orang tuanya, pengasuhannya seperti apa. Kalau kita bicara tentang Muhammad Al-Fatih gitu Ustadz, bagaimana kira-kira itu Ustadz? Ini tokoh Islam ya, jadi makanya tadi kalau di kisah emang bukan hanya di Barat saja ya, di Islam sendiri ada tuh. Contohnya tadi Muhammad Al-Fatih. Jadi kalau kita lihat di Muhammad Al-Fatih itu bergabung desain antara orang tuanya dan si anak. Nah, kalau dari orang tuanya apa sahabat Lanis melihat ya? Jadi Muhammad Al-Fatih ini bapaknya seorang raja, ya kan? Seorang raja kan, jadi khalifah. Nah, jadi ketika beliau dalam lingkungan raja tuh tahu siapa penerus selanjutnya. Itu sudah dididik, sudah diberikan guru gitu kan. Nah, itu makanya dia punya guru khusus waktu itu. Dan bahkan dalam sebuah kisah saja pernah itu gitu kan. Pernah terjadi kesalahan dari Muhammad Al-Fatih. Jadi kesannya kan saya anak raja nih. Jadi kalau salah paling nggak diapa-apain kalau guru gitu kan. Nah, si guru itu memberi contoh. Jadi waktu Muhammad Al-Fatih salah pernah dihukum. Kalau nggak salah dipukul, nanti kita bisa sama-sama lihat kisahnya gitu kan. Jadi si guru itu ingin membuktikan bahwa beliau memang diberi tanggung jawab membina Muhammad Al-Fatih gitu. Jadi dalam hal kesalahan tadi itu tidak diremehkan gitu kan. Nah, itu di Muhammad Al-Fatih. Dan sampai beliau juga tertanam dalam pola pendidikan itu bagaimana hadis Rasulullah gitu kan. Jadi Rasulullah menyampaikan gitu kan bahwa ada yang akan menaklukkan Konstantinopel gitu kan. Orangnya itu adalah sebaik-baik muslim gitu kan, dan dia juga punya sebaik-baik pasukan. Nah, makanya ketika itu beliau membangun secara pribadi keislamannya itu tumbuh gitu kan, bahwa beliaulah yang akan menaklukkan Konstantinopel gitu kan. Itu tertanam gitu. Nah, itu motivasinya terus sampai akhirnya terwujud. Beliau dan pasukannya menaklukkan Konstantinopel Masya Allah waktu di itu. usia 19 tahun ya Ustadz ya. Usia yang sangat milenial sekali kalau kita bawa kepada masa sekarang ini, Masya Allah. Tinggal satu lagi Za, itu masih ada nih kalau mau sahabat Lanis. Jadi Siapa, dari ini Rasulullah tuh yang belum itu menaklukkan Roma. Konstantinopel sudah gitu kan. Jadi akan ada yang menaklukkan Roma. Mungkin bisa jadi sahabat Lanis yang mau gitu kan. Nah, itu. Berarti dengan catatan ininya pola pengasuhannya memang harus diinikan sebaik mungkin ya Ustadz ya. Masya Allah. Baik sahabat Lanis dan keluarga Kail dimanapun berada, 2 poin sudah kita bahas ya terkait dengan pendekatan pengasuhan anak ini. Akan ada 2 poin lagi, pendekatan seperti apa nantinya. Dan sabar dulu ya, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, sahabat Lanis dan keluarga Kail masih tetap di Obsesi ya, obrolan seputar generasi. Masih bersama Ustadz Erman di sini. Dengan materi kita hari ini, barangkali baru ada yang bergabung ya. Materi kita hari ini adalah peran parent leader dalam
pola pengasuhan dalam pengasuhan anak gitu. Baik Ustadz, kita kembali lagi. Tadi kita udah bahas nih ada 2 pendekatan pengasuhan anak yang dilakukan oleh sebuah keluarga. Ada tadi pendekatan mengalir, kemudian ada pendekatan terdesain. Nah, berikutnya kira-kira apa Ustadz? Poin yang ketiga dan keempatnya. Silakan Ustadz. Okay. Baik, sahabat Lanis, masih semangat ya. Jadi pendekatan tadi ya sudah 2 kita sampaikan. Yang ketiga itu pendekatan intervensi. Nah, pendekatan intervensi ini pendekatan yang dilakukan oleh sebuah keluarga ya, baik itu bapak ibu, jadi bisa nanti sama-sama menilai gitu kan. Ini pola pendekatan ini bagaimana si keluarga tersebut itu memang mau berlelah-lelah membuat apa yang terbaik untuk anak gitu. Ya, jadi dalam artian full power dia merasakan gitu. Kalau rasanya dia butuh menambah ilmu untuk pengembangan anak, katakanlah pelatihan gitu kan, dapat informasi dia pengen ikut, mungkin informasi dari kawannya atau dia cari gitu. Pergi dia ke toko buku, dia lihat buku-buku tentang anak, dia beli, dia pelajari begitu kan. Nah, ini bagian dari intervensi itu. Jadi itu ciri-cirinya gitu. Dia mau mengurusi si anak gitu kan, mungkin dari hal yang kecil. Bahkan kalau lah punya uang tadi contohnya ya, anggaplah dia punya uang. Nah, yang dia ingat itu anaknya gitu. Ini anak saya suka makan apa ya hari ini gitu. Nah, itu dia ingetin tuh. Itu yang seperti itu gitu kan. Nanti kalau mau beli pakaian gitu kan, dia lebih mementingkan si anak gitu, bukan dirinya gitu. Nah, ini contoh pendekatan intervensi yang dilakukan orang tua. Nah, kira-kira ayah bunda masuk yang mana kalau dari yang 3 tadi gitu kan. Nah, kemudian yang keempat itu pendekatan pembiaran. Nah, jadi pendekatan pembiaran ini ya memang di orang tua membiarkan saja si anak gitu. Oh gitu. Anak. Kalau tadi ada pendekatan yang mengalir Ustadz, kira-kira ininya apakah tidak sama itu Ustadz? Ya, hampir mirip gitu. Cuman bedanya kan kalau di pembiaran ini kita bisa lihat ya, sahabat Lanis. Pertama, dalam artian di orang tua ini membiarkan saja. Contohnya kalau tadi tumbuh kembang, dibiarkanlah nanti tumbuhnya seperti apa gitu. Yang kedua, kalau ketika melihat kebutuhan, nah, itu melihat kebutuhan si anak tadi itu tidak prioritas, dia tidak melihat gitu. Beda kalau tadi di mengalir itu kan mengalir saja apa adanya gitu kan, cuman dalam posisi kebutuhan, nah, dia melihat kebutuhan saat ini ya kan, saat ini. Ini kayaknya kita perlu makan sekarang, tapi besok makan atau enggak tahu gitu kan. Nah, tapi kalau dalam pendekatan pembiaran ini memang dibiarkan, mau makan atau enggak tahu gitu kan. Gitu, Pokoknya dalam artian prioritasnya lebih ke arah orang tua gitu. Jadi kalau anak rasanya ada kebutuhan, anggaplah dia sekolah, sekolah kayaknya bimbel ini nggak perlu gitu kan, nggak bimbel dia gitu. Tapi kalau dalam pendekatan intervensi, nah itu kan perbedaan di situ. Dia merasa nih bagiannya anak dulu didahulukan. Jadi kalau ibaratnya dia memilih anak ini perlu bimbel atau tidak, mana yang perlu dipilih, umpamanya dia pengen beli HP baru, si anak kayaknya butuh bimbel. Nah, kalau dalam pendekatan intervensi orang tua itu mendahulukan si anak. Bajunya sama-sama rusak, baju anak dulu, pada baju sekolah anak gitu. Nah, ini orang tua yang cenderung lihat istilahnya kalau mau beli sepatu, biarlah sepatu kita rusak ditambal, disol, tapi sepatu si anak beli baru. Nah, jadi biar anaknya tambah semangat sekolahnya begitu. Nah, ini yang intervensi gitu. Nah, kalau di pembiaran dibiarkan. Biarkan aja ya Ustaz ya. Kayak apa nanti dia seperti itu kan. Mau di rumah pulang jam berapa, mau ini pokoknya ya dibiarkan aja, terserah gitu. Nah, jadi tidak menjadi suatu prioritas gitu kan. Iya. Sama barangkali dengan yang 2 poin di atas tadi Ustadz. Ketika ada pendekatan yang mengalir di sebuah keluarga, itu apa yang akan terjadi. Nah, di ini juga Ustadz, kira-kira ketika keluarga itu mengadopsi pendekatan pengasuhan anak dengan pendekatan intervensi ataupun pembiaran, seperti apa yang akan terjadi nanti Ustadz? Nah, berarti tunggu dulu ya Ustadz ya, nanti dijawab. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
kita ingatkan kembali, siaran ini dapat sahabat Lanis saksikan di kanal YouTube SIT Kail. Jangan lupa untuk di-subscribe, di-like, dan di-share ke teman-temannya. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah wasilah ya bagi kita, wasilah kebaikan yang insya Allah akan bermanfaat bagi kita semua, terutama nih bagi para keluarga, ayah bunda tentunya. Baik Ustadz, kita lanjutkan ya Ustadz ya. Tadi sebelum kita break, kita ada pertanyaan tadi. Ketika keluarga itu mengadopsi pendekatan pengasuhan anak dengan pendekatan intervensi, apa yang akan terjadi? Dan ketika pendekatan pembiaran pun digunakan di dalam sebuah keluarga, apa yang akan terjadi Ustadz? Silakan Ustadz. Baik, jadi tadi sama-sama kita lihat ya di perbedaannya ketika pendekatan intervensi. Makanya kita tidak memandang nanti intervensi ini kesannya otoriter. Jadi ayah bunda ini kan masing-masing sudah mulai ada muncul, kalau bahasa kita tuh muyul. Jadi di orang tua tuh ada muncul pendekatan-pendekatan yang dia berjalan. Jadi kan orang tua ini ada yang mengasuh itu, contohnya mengasuh lewat warisan. Warisan ini maksud kita ayah bunda itu dulu mungkin masih kecil, orang tuanya ya. Ini tidak cerita parents leader nih, orang tuanya mengasuh itu dengan pola kamu harus jadi tentara, katakanlah begitu tadi kan. Kamu harus jadi dokter. Nah, jadi sudah dibuat oleh aturan oleh orang tuanya dulu. Jadi kamu harus bangun pagi, subuh, sholat subuh, lari pagi 5 kilo umpamanya kan. Nanti sarapan, berangkat sekolah, tidak boleh terlambat dan lain sebagainya begitu kan. Nah, secara otomatis kalau kita mau ya bisa ya bunda nanti telusurin. Kira-kira gaya yang kita pakai tadi ini bisa jadi warisan. Ya, bukan warisan kolonial ya. Jadi istilahnya warisan dari turun temurun ya neneknya kan, istilahnya kalau si anak, kita punya anak tadi kan kakek neneknya ternyata seperti itu. Nah kalau mau dilihat lagi sejarahnya, bisa jadi kakek neneknya waktu masih kecil juga diajarkan seperti itu gitu. Jadi warisan turun temurun. Nah makanya tadi dalam pendekatan itu ada sedikit demi sedikit berada dalam keluarga kita gitu kan. Nah ini contohnya gitu. Makanya tadi dalam proses pendekatan intervensi itu di orang tua memang full power memberikan apa yang terbaik untuk anak gitu. Nah, maka kalau tadi itu yang dipakai gitu kan, otomatis si anak akan mendapatkan porsi lebih. Kan dia menjadi prioritas. Kalau tadi contohnya membeli sepatu. Sepatu anak dibelikan yang terbaik. Sepatu orang tua mungkin rusak. Baju anak segala macam gitu kan, maka otomatis kan anak merasakan nyaman. Seperti di awal tadi kan kita cerita dengan suksesnya parenting tadi ini, anaknya sukses, orang tuanya nyaman kan begitu. Nah, tapi dengan pendekatan intervensi tadi, ya, ini bukan bahasa intervensinya gitu kan. Jadi dalam proses itu si anak tentu mendapatkan prioritas gitu. Dia merasa dia dinomor satukan. Ketika belajar disuruh ada buku-buku tertentu dibelikan gitu kan. Jadi dia merasa dia sangat diurus begitu. Nah, yang kedua tadi dengan posisi pembiaran. Nah di sini tentu si anak tidak merasa nyaman. Ya, yang nyaman mungkin orang tuanya gitu kan, karena nggak ngurusin itu. Nah, jadi si anaknya jadi dalam merasa ketika mungkin dia melapor butuh pena contohnya kan, bunda nanti kalau keluar beli pena ya, pena aku habis. Dia kan nggak dikasih duit pamannya kan. Nah juga karena orang tua tidak menilai itu sebuah prioritas. Nah, akhirnya muncul bisa jadi pinjam aja lah pena kawan di sekolah gitu kan. Atau ini sepertinya sering nih Ustadz terjadi Ustadz. Kan bisa jadi begitu gitu kan. Nah seharusnya kalau orang tua yang udah ini kan udah dia setting. Kalau perlu bahkan kita menemukan ada keluarga itu beli penanya mungkin 3 lusin. Nah ini kalau habis ditaruh di rumah kan ada seperti itu. Ini kalau habis pakai ini ya. Nah kan macam-macam gaya keluarga. Contoh kita ayah bunda bisa melihat tuh, datang ke minimarket, ada orang yang tipenya mungkin ke minimarket beli pasta gigi, pasta gigi saja. Tapi ada orang yang di awal bulan langsung memborong pasta giginya 3 buah, mungkin untuk 3 bulan gitu kan. Nah ini apalagi semua kebutuhan pembersih piring gitu kan, beli susunya 5 botol mamanya kan. Jadi ada yang tipenya model itu kan, udah jangka panjang gitu. Jadi ini polanya gitu. Maka kalau tadi pembiaran ya dibiarin aja semuanya. Dia mau tidur di mana atau ini nggak tahu kan. Jadi otomatis
ketika si anak sakit, ya kita nggak tahu ini gimana gitu kan. Nah, jadi ada konsekuensi. Kalau dalam posisi intervensi tadi, hasilnya si anak yang jelas itu nyaman dia, dan nampak nanti dari prestasi anak gitu, karena dia full fasilitas gitu kan. Nah, berbeda dengan pembiaran. Nah, kalau di pembiaran mungkin yang nampak nilai positifnya bisa muncul yang dirasakan itu kesannya banyak kawan, kesannya kan, tapi kita tidak tahu nanti kawannya baik atau buruk gitu kan. Nah, cuman ketika dia dapat masalah, orang tua kurang kurang respect. Jadi ketika si anak sakit bisa jadi kan, wah itu kan sakit biasa, karena pola pengasuhan tadi dia menganggap biasa saja, dibiarkan. Nah, jadi kalau sakit bisa gawat lama-kelamaan begitu. Oke. Cukup panjang sekali ya, sahabat Lanis penjelasannya, dan mudah-mudahan ini menjadi sudah tergambar bagi ayah bunda, sahabat Lanis dan keluarga Kyle dimanapun berada. Ada 4 pendekatan tadi yang sudah dijelaskan, ada pendekatan mengalir, terdesain, kemudian intervensi, dan pendekatan pembiaran. Sudah dijelaskan juga oleh Ustadz tadi, ketika keluarga memakai pendekatan yang mengalir, apa yang akan terjadi, yang terdesain apa yang terjadi, sampai tadi kepada ketika orang tua menggunakan pendekatan pembiaran, apa yang akan terjadi kepada anak. Ya, barangkali juga ini Ustadz menjadi pertanyaan bagi sahabat Lanis dimanapun berada. Sudah 4 ya Ustadz ya yang sudah disampaikan tadi. Nah, dari keempat ini kira-kira yang sebaiknya diterapkan oleh parents leader itu makai pendekatan yang mana nih Ustadz? Nah, seperti itu. Tapi tunggu dulu ya Ustadz ya. Ustadz jawab nanti setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, kembali lagi Ustadz, tadi sudah dibahas tentang 4 pola pengasuhan yang digunakan oleh keluarga, oleh orang tua di rumah. Nah, dari keempat pola pengasuhan ini Ustadz, kira-kira sebaiknya yang mana yang diterapkan oleh parents leader gitu Ustadz? Baik, jadi sahabat Lanis semuanya ya, kita tadi sudah melihat ya dari paparan tersebut. Nah, hanya saja ya kita sampaikan ayah bunda itu kan tidak langsung memilih nih mana pendekatannya gitu. Sebenarnya secara tidak langsung ayah bunda juga sudah mempraktekkan. Salah satunya tadi dari warisan orang tua sebelumnya begitu kan, yang turun temurun gitu. Nah, cuman dalam pendekatan ini ada beberapa yang kita rekomendasikan. Jadi pendekatan yang kita rekomendasikan itu pendekatan intervensi dan terdesain. Nah, jadi ini kolaborasi gitu ya. Dalam artian pendekatan intervensi sama-sama kita ketahui orang tua sudah memberikan ekstra tenaga ya, full powernya untuk kemajuan anak itu kan. Itu yang diintervensi. Nah, dia sudah menyiapkan apa-apa saja yang diberikan gitu kan. Kemudian dengan terdesain tadi dia sudah punya mapping anak saya menjadi seperti apa gitu kan. Ini yang harus dilakukan, ini gambaran-gambaran kegiatannya gitu kan. Nah, maka ini yang dipadukan gitu. Nah, jadi kalau ini dilakukan, nah, ini bisa meringankan kerja ayah bunda. Dalam artian apa? Tadi sudah kita ingatkan 2 di awal gitu kan. Dalam artian kita ingin anak kita sukses, kitanya nyaman, ayah bundanya nyaman gitu. Karena terjadi di lapangan, mungkin ada komentar ayah bunda, biarlah kita capek, kita sedih, yang penting anak kita sukses. Sekali lagi itu komentar yang salah kalau kita sampaikan. Yang benar itu adalah alhamdulillah anak saya sukses, anak saya berhasil dan saya bahagia. Nah, begitu ya. Jadi itu tidak menjadi apa kalau istilahnya tadi ada biarlah atau gimana, itu kedepannya bisa menjadi tabungan energi negatif di ayah bunda.
Nah, kalau istilahnya kita itu dulu kita pernah mendapatkan pelatihan ya, itu jadi ganjelan tisu. Nah, di kemudian hari gitu. Jadi ayah bunda kalau menanamkan biarlah saya sedih, saya kesel gitu kan, yang penting anak saya berhasil. Nah, itu nggak bisa. Makanya dengan pola pendekatan terdesain ya dan intervensi tadi, kita mengharapkan hasilnya itu anak sukses, ayah bunda bahagia gitu. Nah, kenapa? Nah, karena itu tadi parents leadernya sudah berperan. Parents leader ini siapa? Orang yang sudah siap. Kan dalam artian tadi itu. Bukan orang yang terpaksa. Orang yang sudah siap memberikan sense of giving. Ya, dan itu fakta kan. Dia memang punya waktu lebih, punya keinginan lebih untuk si anak. Nah, itu yang dia lakukan gitu. Nah, jadi ayah bunda perlu mengukur ini gitu kan. Ini saran kita. Jadi kegunaan terdesain di situ. Nah, tinggal nanti masalah polanya itu tidak mesti, kembali kita sampaikan, tidak mesti gini. Ada ya bunda mungkin berpikiran kalau yang terdesain ini harus dicatat semuanya kan. Berarti dari anak saya bangun tidur harus ada mapping. Dia tidur jam 9, nanti bangun jam 4 pagi, sholat tahajud, begini-begini gitu kan. Sekali lagi kita katakan itu tidak seperti itu. Nah, ini tinggal ayah bunda nanti melihat karakter kita seperti apa. Kalau kita orang yang tipenya organize, kita buat desain seperti itu. Tapi kalau kita tipenya general, ayah bunda mungkin agak santaian, gak suka terlalu teratur, tapi punya pola gitu. Polanya dalam artian apa? Mungkin pola ukuran sholat. Anak saya memang gak harus jelimet ini, tapi dia harus tahajud. Umpamanya begitu kan. Nah, berarti kan bisa dibangunkan jam 4:30. Bisa mungkin ayah bunda bangun jam 3 dibangunkan juga jam 3, atau ayah bunda bangun jam 3 tahajud, nanti jam 4 anak dibangunkan. Nah, itu kan nggak mesti. Tapi kalau tadi yang orang tuanya secara gen dia suka teratur, berarti langsung ketika dia bangun, jam 4 anak bangun. Besok jam 4 anak bangun, kan begitu. Sama seperti sekolah kan. Di sekolah kan nggak bisa bel istirahatnya suka-suka kan. Pamannya istirahatnya jam 10 ya jam 10. Nggak mungkin besok jam 11, besok 11:20. Nah, jadi kan teratur gitu. Nah, jadi ayah bunda nanti yang lebih tahu gitu. Tapi intinya sama, ada desain gitu. Ada desain cuman desainnya tadi polanya bisa dikomunikasikan ke katakanlah kalau mau konsultasi ke sekolah pun juga bisa sebenarnya ya bunda ya. Jadi pola pendekatan kita nih dengan gaya kita gitu kan, gaya ayah bunda sendiri. Kalau ayah bunda tadi agak santaian, buat desainnya tentu yang nyaman oleh parents leader. Nah, itu gambarannya. Makanya tadi kita sampaikan di awal, parents leader itu dia punya otoritas penuh. Makanya dengan otoritas penuh ini biar dia nggak lelah, dibangun suasananya yang cocok dengan parents leader gitu. Nah, yang lebih tahu tadi tentu si parents leader. Kayak kita sukanya itu contohnya warna biru. Nah, maka warna-warna itulah yang mendominasi mungkin pakaian kita, kendaraan kita gitu. Bukannya nggak boleh rumah gitu juga gitu. Jadi masing-masing beda gitu. Ada yang suka mungkin warna merah, nah nggak bisa kita menggantikan di situ. Makanya tadi babnya nyaman gitu. Dan itu kan nggak dilarang. Jadi kalau si A punya kesukaan tadi warnanya warna hijau contohnya, dibuat rumahnya di dalam rumah tuh warna hijau. Karena ini pengaruh dominan dalam diri. Nah, si anak pun begitu juga. Makanya ada komunikasi. Ayah bunda membuat desain tuh tahu anak saya nih sukanya apa gitu. Berarti tetap harus ini ya Ustaz ya, dikomunikasikan dengan anak gitu. Jadi dalam pola desain itu kita kan kalau di desain ini kan tahu mappingnya si anak. Anak saya nih hobinya begini. Nah, umpamanya kayak tadi hobinya sepak bola. Nah, ayah bunda bisa melihat itu sejauh mana sih kemampuannya. Kalau kita memang mau mendesain dia jadi atlet olahraga, kita bisa tanyakan guru olahraganya. Anak saya kalau main bolanya seperti ini, diasah kayak gini, nanti bisa jadi pemain. Kalau di Si Junjung, umpamanya pemain Persiju enggak? Atau bisa jadi timnas Indonesia enggak gitu kan? Nah, kalau kata guru olahraganya atau ada pelatih bola, kayak gini nggak bisa, ini standar saja ya. Berarti kan cukup sekedar hobi. Ada kemampuan lainnya. Nah, itu ayah bunda bisa memetakan dari si anak gitu. Jadi bukan kita punya jurusan sendiri gitu, tapi melihat nanti dari si anak. Makanya ada komunikasi gitu. Dan dengan apa tadi? Contoh kan dengan intervensi kan di situ. Ayah bunda ada informasi pelatihan ikut.
Nah, dalam proses itu ayah bunda kan dapat info, oh ternyata pola pendekatan ke anak ya, ini seperti ini harusnya. Komunikasi ke anak itu bagusnya seperti ini gitu. Nah, jadi ayah bunda kan mendapatkan, oh kalau bicara ke anak harus tingginya sama anak, jangan kitanya berdiri, anaknya di bawah, kesannya seperti menghujat. Nah, kan jadi ayah bunda ketika dapat itu kan tersambung. Anaknya mau jadi apa sih, bisa ditanyakan dulu. Nah, dari situ mappingnya jalan gitu. Oke, Masya Allah ya, sahabat Lanis. Tadi berarti yang sangat direkomendasikan sekali itu adalah perpaduan antara pendekatan pengasuhan yang terdesain dengan pendekatan yang intervensi. Insya Allah ini akan menghasilkan sesuatu yang anaknya sukses ya Ustadz ya, dan orang tuanya insya Allah akan nyaman dengan hasil anaknya nanti. Baik sahabat Lanis, tidak terasa ya, Masya Allah sudah hampir 90 menit barangkali ya kita bersama, dan tentunya barangkali nanti kita akan closing statement ya dengan pemateri kita terkait dengan peran parents leader dalam pengasuhan anak. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap stay di Radio Lansemani 93,6 FM. Kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik sahabat Lanis, kembali ya, tadi sudah diuraikan oleh Ustadz, obrolan kita tadi cukup panjang ya, dan insya Allah ini materinya sangat daging sekali ya, sangat bagus sekali materinya untuk ayah bunda, dan tentunya untuk para calon pasangan suami istri tentunya dalam mempersiapkan rumah tangganya insya Allah. Tadi ada beberapa poin yang kita catat. Kalau kita boleh menyimpulkan nih ya Ustadz ya, yang pertama itu ketika kita dalam membangun rumah tangga itu memang mesti ada visi dan misi yang jelas antara suami dan istri, mau dibawa kemana rumah tangganya, ingin pola seperti apa, ingin suasana keluarganya seperti apa, maka itu mesti dirancang oleh suami dan istri. Sebelum mereka menikah bisa saja seperti itu, dan sangat lebih baik seperti itu. Nanti akan ketemu nih nanti ada ketika visi dan misinya barangkali tidak jelas, akan ada nih nampak nanti keluarga itu seperti apa suasananya nanti. Tadi juga dijelaskan oleh Ustadz, ada suasana keluarga itu yang memang tipe keluarga itu yang tipe kuburan, sunyi, sepi, bahkan bisa barangkali menakutkan seperti itu. Ada juga yang tipe hotel, sangat nyaman, semuanya disediakan. Kemudian ada yang tipe pasar, suami istri itu berperan sebagai penjual ataupun sebagai pembeli. Kemudian ada yang tipe masjid, Masya Allah, yaitunya suami memang sebagai imam dan istri memang sebagai makmum. Nah, kodanya memang suami. Segala keputusannya memang atas arahan dari kepala keluarga, Masya Allah. Dan tentunya ada yang tipe sekolah ya Ustadz ya, seperti sekolah rumahnya ada pola asa, asu, dan asih. Masya Allah, sangat ini sekali tentunya sahabat Lanis. Memang kita semua mendambakan tipe rumah tangga yang tipe masjid dengan tipe sekolah ini ya Ustadz ya. Iya betul. Nah selanjutnya nanti ketika sudah tentu visi misinya, maka yang menjadi catatan berikutnya adalah parents leader ini. Siapa yang akan berperan nantinya yang mengambil alih fungsi. Nah, sebagai catatan bagi kita bersama, catatan pentingnya adalah memang kepala keluarga sangat memang kepala keluarga itu adalah diberikan kepada suami pemimpinnya. Ketika dalam pengasuhan, maka ada namanya parents leader dalam pengasuhan. Dan tadi tercatat oleh kita, tidak hanya ayah gitu, tidak hanya ibu, jadi siapapun antara keduanya ini bisa menjadi parents leader dengan catatan mereka itu, salah satu dari mereka itu memiliki sense of giving-nya, mana yang lebih kuat.
dari segi waktu, dari segi kesempatan dengan anak dan keluarga. Jadi ini memang mesti ditentukan dengan komunikasi yang baik antara suami dengan istri. Nah, langkah berikutnya nanti kita akan masuk kepada pendekatan. Nah, ketika sudah ada siapa yang akan menjadi parents leader dalam pengasuhan anak, maka akan menetapkan pola pengasuhannya, pendekatannya itu seperti apa. Tadi sudah dijelaskan gambarannya, ada yang pola pengasuhan itu yang mengalir seperti air saja. Kemudian ada yang intervensi, kemudian ada yang pembiaran, dan ada yang terdesain. Dan sangat direkomendasikan sekali adalah pendekatan pengasuhan yang terdesain dengan intervensi dari orang tua. Dan insya Allah ketika semuanya ini berjalan dengan baik, kunci akhirnya tadi disampaikan oleh Ustadz, insya Allah anaknya akan sukses dan orang tuanya nyaman dengan yang dilakukannya. Betul. Seperti itu. Jadi memang harus ada keseimbangan komunikasi yang baik antara suami istri dan dengan anak tentunya. Baik Ustadz, barangkali sahabat Lanis ini butuh closing statement ini Ustadz. Kira-kira bagaimana Ustadz? Closing statementnya seperti apa? Silakan Ustadz. Baik, sahabat Lanis semuanya, sampai kita di penghujung acara ya. Jadi tadi di topik awal sudah disampaikan peran parent leader ya dalam pola pengasuhan. Jadi mendengarkan materi ini bagi kita semua, terutama saya menyampaikan baik ayah bunda ya, itu jangan takut ya setelah mendapatkan materi ini gitu. Jadi mulai sekarang langkah awalnya adalah tentukanlah di rumah kita siapa yang jadi parents leader. Parents leader ini memang kita rekomendasikan itu ayah dan bunda dengan berbagai situasi yang ada gitu. Karena ada juga mungkin kakek neneknya karena kondisi ayah bundanya sedang di luar gitu. Tapi semestinya itu perannya dilakukan oleh ayah dan bunda yang punya sense of giving yang paling tinggi, yang siap berlelah-lelah, yang siap full fasilitas untuk mendesain keluarganya tadi mau dibawa kemana. Karena parents leader tadi dia punya peran bukan cuma sekedar pemimpin ya, tadi dalam artian dia mempunyai arah ya. Jadi arah asuh anaknya seperti apa, tim yang mau dibangun bagaimana gitu kan. Kemudian keputusan-keputusan strategis perlu dia putuskan gitu. Nah ini penting ya dalam mendesain. Kalau seandainya kita rasanya ada kesalahan, tidak masalah, karena manusia tadi di balik itu kan khilaf ya. Cuman dalam poin ini kita mengingatkan ketika rasanya kita di titik yang salah, mungkin kita berhenti lalu kembali ke arah yang rasanya benar gitu kan. Ini benarnya seperti ini. Itu satu. Yang kedua, dalam poin ini mungkin di luar ini tadi ya. Jadi ketika anak kita yang kita rasakan dari materi ini, wah rasanya jauh banget, kok sepertinya sangat negatif nanti gitu kan ngelihat tingkah laku anak kita, apalagi di kondisi pandemi saat ini ya, dimana ada kalau bahasanya mengutip bahasa Ustadz Abdul Somad nih ada setan gepeng. Setan gepeng ini contohnya nih di depan kita ya, HP ya. Jadi dengan ada kondisi itu banyak dengan HP gitu kan. Jadi ayah bunda yang perlu dilakukan saat itu adalah menerima. Kita terima ya. Jadi kondisi anak kita begini gitu kan, langkah awalnya apa kita terima. Nah, kita contohkan sedikit ketika ada anak orang kok dia baik gitu kan. Kok dia baik, soleh segala macam kan. Kenapa? Salah satu kuncinya adalah orang tuanya terima. Orang tuanya menerima anaknya seperti itu. Ya Allah, anak saya soleh gitu, rajin gitu kan. Orang tuanya terima, maka anaknya tambah soleh, tambah baik. Nah ketika anaknya nakal, kenapa nggak jadi baik? Karena orang tua tidak terima. Ya Allah, anak saya kok begini gitu kan. Jadi nggak ridho. Maka kita mengutip ada salah satu psikolog mengingatkan, kalau anaknya nakal mau dirubah jadi baik, salah satunya adalah kita terima. Karena yang memberikan hidayah anak kita itu Allah. Ya kita tugasnya sebagai memperlanjut gitu kan. Jadi ketika itu terjadi, ya Allah, anak saya seperti ini, saya terima. Berikanlah hidayah padanya ya Allah gitu kan. Perbaiki dia. Maka ketika ridho itu
Allah ridho dan mengingatkan ini orang tua gitu. Nah, ini salah satu yang kita ingatkan dalam pola pengasuhan. Kemudian juga ucapan ya. Mulutmu harimaumu. Nah, jadi tolong dalam proses-proses perbaikan ini jangan sampai keluar kata-kata yang negatif, mengatakan anak bodoh, apalagi kita sebagai orang Minang ya. Bacari kalau bahasa Minang gitu kan. Nah, jangan sampai keluar seperti itu tuh. Keluar kata ke anak dia bodoh, ya akhirnya ada yang terjadi, anak itu memang bodoh. Mungkin dibilang tuli, nanti bisa jadi anaknya tuli ya. Nah, ini tolong ayah bunda sama-sama jaga, dan mudah-mudahan metode pendekatan ini bisa sama-sama kita implementasikan di keluarga kita. Mungkin itu, dan juga sampai jumpa nanti ayah bunda ya di obsesi selanjutnya, mungkin dengan narasumber yang berbeda, atau kalau qadarullahnya Allah izinkan juga kita bisa hadir di topik yang berbeda. Iya. Baik, terima kasih Ustadz atas waktunya hari ini. Alhamdulillah sahabat Lanis, kita sudah sampai di penghujung acara kita, obsesi obrolan seputar generasi. Semoga apa yang sudah kita obrolkan, kita diskusikan dan disampaikan oleh pemateri kita tadi, tentunya ini menjadi pelajaran bagi kita semua, bagi sahabat Lanis, ayah bunda, keluarga Khail dimanapun berada, dalam menetapkan pola pengasuhan anak, menentukan parent leader dalam keluarga sehingga anak sukses dan orang tuanya nyaman. Masya Allah. Dan terakhir, kembali terima kasih Ustadz atas waktunya. Sahabat Lanis dimanapun berada, demikian acara kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Baik, kembali lagi kami mengingatkan, jangan lupa untuk menonton siaran ini di kanal YouTube SIT Khail. Jangan lupa untuk di subscribe, di like, dan di share. Kita akhiri dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.